Jarana terdiam. Dia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan untuk menyembunyikan pipi yang pasti sudah merah merona, bak kepiting rebus. Jantungnya berpacu cepat dengan dada yang naik turun. Dalam hati, sebenarnya Jarana ingin berusaha menolak. Ini pengalaman pertama untuknya. Ia belum siap sepenuhnya. Namun, mengingat itu sudah menjadi kewajibannya sebagai seorang istri, Jarana pun akhirnya pasrah dengan berniat ibadah. Karena Jarana tahu, menolak keinginan suami sama saja mendatangkan murka dari Robnya. Apalagi Daren kini sudah berubah menjadi suami yang lebih baik. Apalagi mengingat usia pernikahan mereka yang bukan sehari juga seminggu, tapi sudah 2 bulan lamanya. Dan selama itu pula, Daren tidak pernah menyentuhnya. Melihat Jarana yang diam saja, Daren menganggap bahwa istrinya itu sudah siap jiwa dan raga. Daren pun mulai beraksi, membelai mesra pipi Jarana. Sementara Jarana hanya tersenyum geli melihat kekesalan sang suami. Setelah Jarana merapikan dirinya dengan menggunakan baju panjang beserta jilbabnya, Jarana pun segera berjalan menuju pintu lalu membukanya. "Pak sopir," sapa Jarana melihat sopir keluarga Aji sudah berdiri di depan pintu. "Saya diminta Nyonya untuk menjemput Tuan dan Nyonya Daren," sudah ujar sopir tersebut sambil membungkukkan badannya. "Kok cepat amat? Belum juga sore," protes Jarana, mengingat waktu memang baru pukul 3. Bahkan ajar asar pun belum berkumandang. "Tuan sama Nyonya Aji sudah gak sabar pengen ketemu Tuan Daren katanya," jawab sopir yang bernama Pak Abdul tersebut. Sarah dan Aji memang sudah lebih dari seminggu tidak bertemu dengan Daren. Mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Pantas saja jika kedua orang tua Daren tersebut sangat merindukan sang putra. "Baiklah, saya ganti baju dulu." "Ya Pak," timpal Jarana sambil berlalu masuk kembali ke dalam kamar. "Pak Abdul, Mas, jemput kita," ujar Jarana pada Daren yang terduduk lesu di bibir ranjang. Bagaimana tidak, hasrat yang sedang begitu memuncak harus terhenti begitu saja. Daren merasa kepalanya pusing karena gejolak yang lagi-lagi tertunda. "Ayo Mas, siap-siap. Mama dan Papa sudah gak sabar katanya, pengen ketemu kamu," ajak Jarana sambil mengeluarkan baju kemeja lengan pendek berwarna maron dari lemari baju ganti suaminya itu. Tak lupa Jarana mengeluarkan baju gamis berwarna senada untuk dipakai dirinya. Daren berdiri dengan malas, kemudian menyambar baju di atas ranjang dan langsung mengenakannya. "Kenapa harus datang di waktu yang gak tepat sih?" Daren masih saja menggerutu yang disenyumi oleh Jarana. "Makanya Mas, lain kali malam hari aja, jadi gak ada yang ganggu," ujar Jarana terkekeh. "Cih, malah ketawa lagi. Mas jadiin sekarang aja baru tahu," ancam Daren dengan pura-pura mendekati Jarana. Jarana langsung mundur. Dari jari telunjuknya digerakkan ke kanan dan ke kiri sebagai tanda tidak boleh. Kali ini giliran Daren yang terkekeh melihat kepanikan di wajah istrinya. "Ayo,
ajak Daren sambil menggandeng tangan Jarana keluar kamar. Mereka pun berjalan berdampingan dengan senyum mengembang dari bibir keduanya. Pak Abdul yang sudah berdiri di samping mobil langsung membukakan pintu mobil untuk Daren dan Jarana. Mendengar deru mesin mobil di halaman rumahnya, Sarah buru-buru keluar untuk menghampiri anak dan menantunya tersebut. "Hai sayang, Mama seneng banget lihat kamu udah sembuh total," ujar Sarah mendekati Daren. "Alhamdulillah, berkat kesabaran Jarana juga dalam merawat Daren." Daren melirik Jarana yang tersipu. "Berkat kegigihan Mas juga untuk segera sembuh," sambung Jarana memuji sang suami. Iya, kalian berdua memang kompak, pasangan yang serasi," puji Sarah sambil mengapit lengan Jarana dan mengajaknya ke dalam. Wangi banget nih, lagi masak apa?" tanya Daren saat ia sampai di dalam rumah dengan disuguhkan aroma masakan yang menggugah selera. "Banyak, pokoknya Mama siapin semua kesukaan kamu," jawab Sarah antusias. "Mama ini berlebihan deh," protes Daren. "Loh, kok berlebihan? Kan mau merayakan kesembuhan kamu sebagai bentuk syukur karena kamu udah sembuh seperti sedia kala," jawab Sarah. "Iya sih, makasih ya Ma, tapi lebih baik lagi syukurannya berbagi dengan anak yatim misalnya, atau bagi-bagi makanannya sama orang kurang mampu," timpal Daren bijak. Sarah melongo. Dia tidak percaya anaknya mengatakan hal sedemikian. Selama ini, jangankan berbagi dengan anak yatim, meliriknya saja tidak pernah Daren melakukan. Iya, kamu benar sayang," jawab Sarah tiba-tiba kikuk. "Kapan-kapan kita datang ke panti asuhan langsung ya, untuk memberi santunan," lanjut Sarah mendukung keinginan mulia sang putra. "Anak papa sudah datang rupanya," sapa Aji yang baru turun dari kamarnya. Jarana dan Daren gegas mencium tangan Aji bergantian. "Papa udah pulang? Kirain masih di kantor," tanya Daren. "Udah habis mandi," jawab Aji. "Mama kamu nelpon terus, katanya suruh buru-buru pulang," lanjut Aji diiringi tawa kecil. "Iya, kan ini hari spesial. Mama sudah siapin semuanya di belakang rumah," timpal Sarah dengan mata berbinar. "Diana mana, Mah?" tanya Jarana yang belum melihat Diana. "Masih di kamarnya, lagi mandi mungkin. Dia juga baru pulang," jawab Sarah. "Ya udah yuk, kita langsung ke belakang aja," ajak Sarah pada semuanya. Aji dan Sarah pun berjalan duluan, sementara Daren dan Jarana mengikuti dari belakang. Sampai di belakang rumah yang luas dan asri, sudah ada meja berukuran cukup besar berisi macam-macam makanan, juga minuman. Semuanya ada hasil masakan sendiri, ada juga pesanan. Ketara sekali kalau Sarah menyiapkan ini dengan antusias. "Wah, ini sih udah kayak pesta," tutur Daren yang sambil mengambil satu buah gelas berisi jus jeruk. "Ini sayang," Daren menyerahkan jus jeruk itu pada Jarana. "Makasih," jawab Jarana menerimanya. Sarah dan Aji saling pandang. Keduanya begitu bahagia melihat Daren dan Jarana semakin romantis, bahkan di depan umum. "Aku telat gak sih?" Diana baru datang dari kamarnya, langsung bergabung bersama orang tua dan kakaknya. "Enggak, emangnya mau kemana?" timpal Daren. "Kali turunnya telat terus makannya dihabisin kakak Daren," sahut Diana. "No, masih tuh, makan sepuasnya sampai bulat," balas Daren. Enak aja, kalau aku gendut ntar gak laku," balas Diana sambil bergidik. "Emangnya sekarang udah laku?" beda Daren sambil tertawa renyah. "Mah,
Lihat Kak Din dan Kak Daren godain aku terus. Diana mengadu pada Sarah yang hanya senyum-senyum. Sarah begitu bahagia melihat kehangatan keluarganya. Kembali lagi. Assalamualaikum. Suara salam terdengar nyaring. Daren dan Zarana sama-sama menoleh ke arah suara yang begitu familiar di telinganya. Loh, Ipan, ujar Daren dengan mimik heran. Siapa yang ngundang dia ke sini? Lanjut Daren sambil menatap yang lainnya. Aku, Kak. Gak apa-apa kan? Saud Diana terkekeh. Mama sama Papa juga udah ngizinin kok. Lanjutnya lagi sambil melirik Aji dan Sarah bergantian. Beneran, Mah, Pah? Tanya Daren meyakinkan. Iya, lagian Ipan juga kan sahabat kamu. Dia udah sering kesini, timpal Sarah. Maaf, saya sedikit terlambat, ujar Ipan saat sampai di depan semuanya. Gak terlambat kok, baru mau dimulai, jawab Diana yang diikuti senyum di bibir Ipan. Bro, gue ikut seneng loh. Lo udah kembali sehat? Tutur Ipan pada Daren. Makasih bro, jawab Daren singkat. Yuk, kita mulai aja acara makan-makannya. Kita Sarah pada semuanya. Mas mau makan apa dulu? Tanya Jarana pada Daren. Apa aja? Lontong sama sate juga boleh, jawab Daren. Jarana mengangguk, kemudian mengambilkan lontong dan beberapa tusuk sate untuk Daren. Sarah pun mengambilkan makanan untuk Aji, sementara Ipan memilih mengambil makanannya sendiri karena malu belum ada status apa-apa dengan Diana. Mereka semua menikmati hidangan yang tersedia sambil berbincang-bincang. Kebahagiaan tergambar jelas dari wajah semuanya. Daren, kapan mau mulai masuk kantor lagi? Tanya Aji pada putranya itu. Insya Allah lusa, Pak, jawab Daren. Bagus, Papa tunggu, saud Aji. Daren pun mengangguk mantap. Aktivitas makan-makan mereka terhenti saat azan maghrib berkumandang. Mereka semua pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musola yang ada di dalam rumah. Musola di rumah Aji memang lumayan luas, hingga muat untuk beberapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk perhatian kalian yang luar biasa pada Daren, ujar Daren dengan mata berkaca-kaca. Sama-sama sayang, kita kan keluarga, harus saling mendukung satu sama lain, jawab Sarah yang ikut terharu. Mereka pun akhirnya berkumpul di ruang keluarga dengan suara saling bersahutan, membuat rumah yang biasanya dihiasi dengan kesepian itu kini riuh dan ramai. Mama seneng banget kalau lagi ngumpul gini, rumah jadi ramai. Apalagi nanti kalau Daren dan Diana sudah pada punya anak, tutur Sarah dengan mata berbinar, seolah penuh pengharapan. Mama apaan sih? Nikah aja belum? Protes Diana dengan wajar tersipu. Tuh Mbak Jarana aja yang suruh buru-buru punya bayi, lanjut Diana. Doain aja ya Ma, Pa, jawab Jarana sopan. Pembawaan Jarana memang selalu sopan dan lembut. Tenang Ma, Pa, Daren akan berusaha keras, ujar Daren dengan diikuti delik mata Jarana karena malu. Bagus itu, kalau mau berguru sama Bapak yang sudah ahli, jawab Aji. Sarah yang ada di samping Aji pun langsung mencubit perut sang suami. Hingga tawa semua orang yang ada di ruangan itu pecah. Hampir pukul 9 malam, Ipan pamit untuk pulang. Tak lupa Diana mengantarnya sampai depan pintu. Hati-hati ya Mas, terima kasih udah menyempatkan datang, tutur Diana. Harusnya aku yang berterima kasih, karena sudah diundang ke sini. Makasih banyak ya,
timpal Ipan dengan senyum manisnya. Sama-sama, jawab Diana. Mas pulang ya. Assalamualaikum, balas Ipan. Waalaikumsalam, sahut Diana, sambil terus memperhatikan punggung Ipan yang berjalan menuju mobilnya. Sementara di dalam rumah, Jarana dan Daren sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Setelah membersihkan diri dan berganti baju, keduanya pun merebahkan tubuh di atas ranjang dengan posisi saling berhadapan. Daren mengeling menatap Jarana. Apa? Tanya Jarana nyaris tanpa suara. Kita lanjut yang tadi gimana? Bisik Daren di telinga Jarana. Jarana menoleh cepat. Enggak, ini di rumah Mama, tolak Jarana dengan mimik memerah. Loh, emangnya kenapa kalau di rumah Mama? Ini kan kamar kita, saut Daren. Pokoknya enggak, timpal Jarana menggeleng kuat. Kalau peluk gini, boleh kan? Kuda Daren sambil memeluk erat tubuh Jarana. Jarana terdiam. Dia malah membenamkan wajahnya di dada bidang Daren. Degup jantung Jarana semakin kencang hingga Daren pun menyadarinya. Hari ini kamu pasti capek banget. Dari pagi sibuk ngurusin aku. Makasih banyak ya sayang. Sekarang tidurlah. Mas akan menjagamu. Daren mengelus lembut punggung Jarana. Mas juga istirahat. Siapkan tenaga full untuk kembali mulai aktivitas, jawab Jarana tanpa menarik wajahnya dari dada Daren. Berada dalam dekapan tubuh hangat Daren membuat Jarana merasa begitu aman dan nyaman. Bahkan Jarana tidak ingin sedikit pun lepas dari pelukan hangat sang suami. Daren menarik lembut kepala Jarana, memandangnya sekilas dengan penuh cinta, sampai berkata lirih, "Selamat tidur sayang, mimpi yang indah." Sebuah kecupan hangat lalu didaratkan di kening Jarana. Jarana terpejam, membiarkan bibir lembut Daren tetap menempel di keningnya untuk sejenak. Sesaat kemudian, Daren kembali membenamkan kepala Jarana pada dadanya yang bidang. Mereka berdua pun akhirnya terlelap dalam dekapan hangat tubuh masing-masing, memberikan rasa nyaman dan aman bagi keduanya. Ketenangan yang selama ini belum pernah mereka rasakan. Ketentraman yang belum pernah mereka gapai sebelumnya. Pukul 3 dini hari, gawai milik Daren berdering. Lelaki berusia 28 tahun itu meraba ponselnya yang diletakkan di atas nakas dengan mata masih terpejam. Setelah berhasil menggapainya, Daren membuka mata perlahan, kemudian menghentikan dering yang berasal dari alarm tersebut. Daren menatap wajah Jarana yang masih terlelap. Untuk sejenak, Daren menekuni setiap jengkal wajah cantik istrinya itu. Daren tersenyum, kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Jarana. Daren kembali mengecup kening Jarana, mengusap lembut rambutnya, lalu berbisik pelan tepat di telinga Jarana. Bangun sayang, kita sholat tahajud dulu. Mata Jarana mengejap perlahan, kemudian terbuka sepenuhnya. Di hadapannya tampak wajah Daren dengan jarak hanya beberapa senti darinya, sedang tersenyum manis menatapnya. Jarana tersipu, kemudian mengubah posisinya menjadi terlentang untuk menyembunyikan rasa malunya. Mas wudhu duluan, tita Jarana. Siap sayang, timpal Daren dengan sigap bangkit dari tidurnya. Daren pun berlalu masuk ke dalam kamar mandi, mengambil air wudhu meski rasa dingin datang menyergap. Setelah Daren keluar
dari kamar mandi. Giliran Jarana yang masuk, sementara Daren mulai mengenakan baju koko dan sarung, lalu membentangkan 2 buah sajadah untuknya dan untuk Jarana. Saat keluar dari kamar mandi, bibir Jarana mengukir senyuman melihat suaminya itu sudah siap untuk menjadi seorang imam sholat bagi dirinya. Gegas Jarana mengenakan mukena, kemudian berdiri di belakang Daren yang sudah berdiri tegak di hadapannya. Dalam keheningan dan kesunyian malam, keduanya mengangkat tangan dengan khusyuk, mengabdikan dirinya kepada Sang Pencipta dan memfokuskan pikiran hanya pada Sang Pemilik kehidupan. Rakaat demi rakaat telah mereka tunaikan, hingga jumlahnya mencapai angka 11 dan mereka akhiri dengan doa. Dalam kedua tangannya yang mengadah, Jarana tak pernah lupa mengucap syukur atas nikmat iman dan hidayah yang dilimpahkan Allah untuk suaminya. Bagi Jarana, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah kebahagiaan paling sempurna. Bisa melakukan ibadah bersama-sama dengan suami tercinta sesuai cita-citanya selama ini. Di akhir doanya, Jarana meminta agar Allah selalu menjaga rumah tangganya, suaminya dan seluruh keluarganya. Tanpa Jarana ketahui, ada bahaya besar yang sedang mengintai dirinya dan keluarga kecilnya.